pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia. Proses perjalanan panjang bangsa Indonesia yang terbentuk dari penggalan-penggalan sejarah yang terkadang terlihat lepas dan tercerai. Tetapi, pada hakikatnya, masing-masing tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Ada dua pendekatan pemahaman bangsa Indonesia. Yang pertama, pendekatan yang dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Shah Bani. Menurutnya, Indonesia adalah bangsa yang baru lahir dan terlepas dari sejarah masa lalu, seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan lain-lain. Yang kedua, pendekatan yang dipelopori oleh Sanusi Pen. Menurutnya, bangsa tidak mungkin meninggalkan warisan-warisan sejarahnya di masa lalu, karena bangsa Indonesia ini mewariskan nilai-nilai, norma-norma, dan sejarahnya. Nusantara pada masa prakolonial abad ke-5 sampai 17. Dahulu, orang-orang lebih mengenal nama Nusantara dengan kekuasaan politiknya. Seperti, misalnya, Sumatera ada kerajaan Sriwijaya, di Jawa ada kerajaan Singosari, Majapahit, dan Mataram. Di Kalimantan ada kerajaan Banjar, dan lain-lainnya. Pusat-pusat kebudayaan besar di Asia ada 3, yaitu India, Cina, dan Nusantara. Hubungan Nusantara dengan Cina lebih banyak melakukan hubungan perdagangan. Abad ke-13, Cina melakukan ekspansi ke Nanyang bagian selatan, dan secara real, sasaran kebijakan adalah Nusantara. Pada masa Majapahit, Nusantara dan Cina mengalami ketegangan. Akibatnya, pembantaian orang-orang Cina di Majapahit. Namun, kekuatan besar Cina dan Nusantara tidak saling menundukkan, tetapi mereka mengembangkan hubungan Mitrekasatata, yaitu hubungan bertetangga dengan baik, bahkan saling memberi hadiah pada saat itu. Nusantara pada masa kolonial. Masa kolonial itu sangat panjang, mulai jatuhnya Malaka tahun 1151 sampai tibanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, sekitar abad 434 tahun. Negara asing pertama yang melakukan kolonialisme di Indonesia, yaitu bangsa Portugis. Bangsa Portugis ini mempunyai 3 misi. Yang pertama, demi kejayaan bangsa Portugis atau glory. Yang kedua, demi kemakmuran bangsa Portugis atau gold. Yang ketiga, penyebaran agama Nasrani atau disebut gospel. Negara berikutnya yaitu bangsa Belanda dengan VOC sekitar abad ke-16. VOC singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie yang berarti perkumpulan dagang. VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Wilayah Nusantara dimasukkan dalam struktur pemerintahan Belanda sebagai daerah Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, pemerintah Belanda membuat kebijakan politik etis di bidang edukasi. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda menjadi power untuk menuju tujuan kita, yaitu kemerdekaan Indonesia. Bangsa kolonial selanjutnya yang datang ke Indonesia yaitu bangsa Jepang. Pada tahun 1945, bangsa Jepang datang ke Indonesia sangat diharapkan untuk mengusir bangsa Belanda dan segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, penjajah Jepang justru lebih menyengsarakan bangsa Indonesia. C. Indonesia pasca kemerdekaan. Pertumbuhan pasca kemerdekaan dibagi dalam beberapa masa, yaitu masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Bidang sistem pemerintahan. Bidang sistem pemerintahan itu ada 4. Yang pertama, bidang militer, kedua, bidang politik, ketiga, bidang ekonomi, dan keempat, bidang hukum. Kesimpulannya, proses bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dengan melalui 3 tahap, yaitu masa prakolonial, masa kolonial, dan pasca kemerdekaan
ada beberapa bangsa asing yang datang ke Indonesia seperti bangsa Portugis, Belanda, dan yang terakhir Jepang. Adapun tokoh-tokoh yang berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya bangga atas perjuangan pahlawan-pahlawan yang rela mati demi Indonesia merdeka. Dan kita juga harus bisa menunjukkan sikap nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia ini.